Seorang pelajar mengalami luka berat akibat kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan minibus di Jalan Lintas Sumatera Utara, Kabupaten Labuan Batu Utara. Pengendara sepeda motor terkapar di pinggir jalan akibat benturan keras setelah mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera, Desa Pinang Lombang, Kecamatan NA 910, Kabupaten Labuan Batu Utara. Kecelakaan terjadi akibat pengendara sepeda motor yang seorang pelajar kelas 1 SMK mengarah dari kota Rantau Prapat menuju Aek Natas berupaya menyalip kendaraan di depannya. Bersamaan dari arah berlawanan melaju minibus. Kecelakaan pun tak dapat dihindarkan. Pemotor luka berat pada bagian kepala dan kaki akibat benturan di bagian depan mobil. Korban terkapar tidak sadarkan diri, kemudian dibawa warga setempat ke Rumah Sakit Tiga Putri, sementara pengendara mobil selamat. Waktu itu pas saya melintas kan, itu baru kejadian. Jadi antara mobil sama Honda Beat. Honda Beat itu agak gimana ya, pas mau mendahului, jumpa sama mobil Calya. Jadi tak terhindarkan. Korban cuma luka bagian kepala sama kaki. Nah, jadi habis itu dilarikanlah ke Rumah Sakit Tiga Saudara. Si kendaraannya sendiri gimana, Bang? Kalau mobil lumayan rusak parah kan, keretanya hancur, lipat lah. Mobil dan sepeda motor korban telah diderek ke Polres Labuan Batu. Pengendara mobil tengah dimintai keterangan oleh polisi. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu Utara. Masih soal kecelakaan, mobil yang ditumpangi rombongan pendeta tertabrak kereta api di Jalan Perlintasan Kereta Sebidang tanpa palang pintu di Jalan Lama, Kota Tebing Tinggi. Sang sopir meninggal dunia dan 4 lainnya luka berat. Mobil hancur berantakan tertabrak kereta api yang melintas di Jalan Lama, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kota Tebing Tinggi. Mobil yang tengah membawa rombongan pendeta Bonar Lumban Tobing diduga berbalik arah saat menyeberangi perlintasan sebidang rel kereta api yang tidak berpalang pintu. Akibatnya kereta api menabrak mobil yang dikemudikan John DeVries Henry Ginting. Sang sopir meninggal di tempat dan 4 penumpang lainnya termasuk pendeta Bonar Lumban Tobing menderita luka berat dan dirawat di Rumah Sakit Sri Pamela. Udah keluar dulu, dia balik lagi. Oh, dia udah selamat keluar. Iya, ada barang yang mau diambilnya ada katanya. Ada ketinggalan, udah tahu. Motor masuk lagi, sini datang. Tadi berarti ini nggak ada pintu apanya ya, pelangnya ya? Nggak ada. Selama ini memang Bapak mau jaga apa aja ya? Sukarela. Tadi posisi Bapak lagi kemana? Pas pulang makan. Oh, begitu. Dari jam 8 saya jaga terus. Paginya memang udah ada mau kejadian gitu? Udah ada mau kejadian, 3 orang mau jago stop ya di sini. 3 unit ruko di Kabupaten Deli Serdang hangus terbakar. Api pertama kali muncul dari kios reparasi sofa yang terbakar dan merembet ke rumah di belakangnya. Kebakaran melanda 3 unit ruko di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Senin lalu. Api diduga berasal dari kios reparasi sofa. Kejadian ini terjadi saat penghuni rumah tengah tertidur lelap. Salah satu warga tiba-tiba terbangun dan melihat api telah membesar tepat di depan rumahnya. Api dengan cepat merembet ke rumahnya hingga tak ada yang dapat diselamatkan. Kan saya dengar ada suara dari luar, saya kan tidur di sini. Terbakar gitu, saya buka pintu rupanya ini yang terbakar. Jadi saya mau selamatkan itu nggak sempat lagi, api udah marah. Jadi pas setelah ada kendaraan sini, ada becak, saya keluar becak, keluar kereta, itu yang selamat serba ke sana. Dan itu yang nggak ada lagi, cuma baju-baju lah. Nggak tahu sebab kebakarannya, teman kursi-kursi, rehab kursi ini udah terbakar, nggak tahu kita dari mana apinya. Benda dari bawah memang apanya naik, dari bawah. Saya nggak tahu udah terbakar aja. Petugas pemadam kebakaran menyebutkan, guna memadamkan api, 2 unit mobil damkar dan 1 unit betor damkar diturunkan. Api berhasil dipadamkan kurang lebih 1 jam kemudian. Baik, untuk kebakar itu ada 3 kios. 3 kios itu yang kebakar, yaitu kios tempat pembuatan jok mobil atau sofa, yaitu ada juga kios untuk penyimpanan
atau penjualan bingkai lukis di situ. Ada berapa unit Pak mobil damkar yang diturunkan? Mobil damkar yang turun kita turunkan dari sini, yaitu dari pos Lubuk Pakam 1 unit, pos dari Batangkui 1 unit, ditambah juga dengan betor becak pemotor dari pos Lubuk Pakam. Kebetulan kita memang sudah ada untuk betor di pos Lubuk Pakam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pemerintah setempat masih melakukan pendataan terhadap korban, sementara diperkirakan korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. 4 wisatawan asing dan 2 warga negara Indonesia ditemukan selamat oleh petugas gabungan Basarnas setelah dilaporkan hilang sejak 13 Agustus lalu. 1 lainnya yang ikut bersama rombongan masih dalam pencarian di perairan Pulau Alu, Kabupaten Aceh Singkil. 7 wisatawan, 4 diantaranya turis asal Australia bersama 3 orang warga negara Indonesia dikabarkan hilang kontak setelah berangkat dari Kabupaten Nias Utara dalam perjalanan berlibur ke Pinang Resort, Pulau Pinang, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh pada 13 Agustus lalu. Ke-7 wisatawan itu berangkat mengendarai speedboat kayu, namun sebelum tiba di perairan Alu, Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, kapal yang dikendarai ke-7 wisatawan itu pecah dihantam ombak. Basarnas Nias sejak menerima laporan hilangnya para wisatawan ini pada 14 Agustus membentuk tim operasi pencarian. Pencarian membuahkan hasil Selasa lalu, 6 wisatawan telah ditemukan. Seorang lainnya yang merupakan warga negara Indonesia masih proses pencarian. Bahwa telah diinformasikan informasi 6 dari 7 POB lost contact laka kapal di perairan Pulau Banyak Singkil Aceh berhasil ditemukan dalam kondisi selamat oleh unsur gabungan. Tersisa 1 korban lagi warga negara Indonesia yang masih dalam pencarian. 4 warga negara Australia ditemukan dalam kondisi selamat dan 2 warga Indonesia ditemukan selamat. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi tempat terdekat yaitu di Pinang Resort guna penanganan lebih lanjut dan pendataan serta penanganan medis lebih lanjut. Untuk korban terakhir tetap dalam pencarian oleh seluruh gabungan di sekitar perairan Pulau Tungku dan Pulau Palabak. Untuk pencarian diperluas sesuai dari pagi hingga 330 nautical persegi. Saat ditemukan, ke-6 wisatawan dalam kondisi terombang-ambing di lautan. Untuk melakukan pencarian, Basarnas menyusuri sepanjang perairan Nias Utara menuju Pulau Alu, Aceh Singkil. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kepulauan Nias. Polda Sumatera Utara memusnahkan barang bukti 3 jenis narkoba hasil tangkapan dari bulan Juni hingga Agustus 2023 yang disita dari 24 tersangka. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan terdiri dari 47,7 kg sabu-sabu, 9.000 lebih pil ekstasi, serta 300 kg ganja. Barang bukti hasil tangkapan ini diselundupkan dari jaringan narkoba asal Malaysia melalui dermaga-dermaga tikus yang ada di perairan Asahan. Ganja 300 kg merupakan hasil penangkapan terhadap 2 warga Aceh dalam perjalanan dari Aceh ke Medan menggunakan jalur darat. Ke-24 tersangka berperan sebagai kurir pengantar narkoba dengan upah antara 5 hingga 10 juta rupiah atas perintah seseorang tanpa identitas pasti. Ada beberapa jaringan. Yang pertama ada jaringan sabu juga internasional karena ada beberapa barang bukti yang berasal dari Malaysia, kemudian dibawa ke melalui pelabuhan yang ada di Sumatera Utara dan sebagian akan juga dibawa ke Palembang terkait dengan barang bukti sabu. Kemudian barang bukti ganja, jaringan dari Aceh, kemudian masuk ke Sumatera Utara dan sebagian akan dibawa ke 200 bendera merah putih dikibarkan di air terjun Ponot, Desa Tangga, Kabupaten Asahan dalam rangka memperingati kemerdekaan 78 Republik Indonesia. Selain mengibarkan 200 bendera, perayaan Hari Kemerdekaan juga dimeriahkan dengan pembentangan bendera sepanjang 50 meter. Pengibaran 200 bendera dan sebuah bendera dengan panjang 50 meter ini merupakan perlambangan dari ketinggian air terjun Ponot, objek wisata alam di Desa Tangga, Kabupaten Asahan. Pengibaran bendera serentak dilakukan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Asahan, TNI Polri, pelajar, hingga perwakilan warga multi etnis. Hal ini sebagai simbol kebinekaan dan ajakan merawat persatuan.
Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Nadia Tobing berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan sekali lagi, selamat Hari Kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Merdeka!